Halo Kang, ketemu lagi kita dengan Lenovo. Kali ini dari keluarga Legion ya, keluarga yang sudah punya 9 keturunan. Ini Legion 5 Pro 2023 yang sudah keluar penerusnya sebenarnya ya, tapi belum sampai ke Indonesia. Dan saya harus berterima kasih kepada Akang sekalian karena berkat Akang sekalian saya jadi dipercaya oleh AMD Indonesia untuk mereview laptop ini. Jadi AMD Indonesia memberikan laptop ini ke saya, memberikan pinjaman 12 hari kurang lebih saya bersama laptop ini. Jadi sudah saya bawa ke kantor, pulang pergi naik kereta, dan sudah saya coba berbagai macam aplikasi. Inilah pengalaman saya menggunakan Lenovo Legion 5 Pro AMD series. Jadi akan saya mulai dari bagian fisiknya. Jadi walaupun namanya Pro, tapi material dengan Slim tidak jauh berbeda. Dia di sini aluminium, logam gitu ya, bagian cover displaynya, tapi keseluruhannya adalah plastik. Tapi plastiknya pun bukan plastik sembarangan ya Kang, ini plastik terasa solid dan lentur yang penting, jadi kita tidak merasakan kegetasan. Dan karena desainnya dia ini minimalis, jadi saya suka ya, warnanya onyx gray. Jadi Akang kalau ke bawa laptop ini ke suasana kantor atau kondisi kantoran gitu ya, sama sekali tidak disangka bahwa laptop ini laptop gaming, kecuali memang orang-orang tahu kalau Legion itu adalah laptop gaming ya. Jadi kesannya profesional, tidak mengintimidasi dan tidak norak gitu ya, dengan banyak RGB. Bagaimana dengan dimensi dan beratnya? Beratnya 2,5 kg laptopnya saja ya. Chargerannya besar ya Kang, saya harus menginformasikan ini chargeran 300 watt. 300 watt, ini chargeran laptop terbesar yang pernah saya review ya. Dan ini Akang perlu hati-hati. Kenapa? Karena di rumah saya yang 1300 listriknya, itu ketika saya colokan langsung jeglek, turun. Kenapa bisa begitu? Saya memiliki perangkat elektronik yang besar ya. Ada mesin cuci front load ya. Jadi itu wattnya besar, ketika dicolokkan agak memakan daya. Dan saya harus mencabut itu dulu untuk bisa menggunakan charger ini. Dan itu agak merepotkan. Selain itu juga ada AC ya Kang. Dan kabar baiknya chargeran kecil ini punya X1 Extreme yang 135 watt ini bisa digunakan untuk mengisi baterai 80 watt hour Legion 5 Pro. Hanya bisa digunakan untuk mengisi, tapi tenaga sebenarnya turbo dia tidak bisa keluar ya Kang. Jadi kalau akan menggunakan chargeran ini bisa keluar tenaganya hanya sampai balance saja. Kemudian ke bagian porta alias koneksi. Jadi laptop ini bagus banget koneksinya. Di sisi kiri kita itu ada USB 3.1 dan di sebelahnya ada USB-C 3.2 ya. Dan di belakang kebanyakan rata-rata portanya di belakang ya. Jadi ini chargerannya ada indikatornya. Jadi indikatornya seperti biasa, kalau di bawah 90 derajat dia oranye, tapi kalau sudah 91 derajat dia berubah menjadi putih. Ini USB lagi, HDMI, USB-C power delivery. Jadi Akang bisa melakukan charging menggunakan tipe C 140 watt. Saya nggak punya, tapi harusnya bisa. Ini masih ada LAN. Dan bagusnya bagian sini tuh ada tandanya ya Kang. Jadi karena posisi di belakang pasti kan kita nggak akan kelihatan ya, ini di mana lubangnya gitu. Tapi karena ada ikonnya jadi terlihat. Cuman sayangnya memang dia nggak nyala ya. Coba kalau dia nyala. Oh, itu seri untuk atasnya kali ya. Ini ada USB lagi, dan ini ada combo audio jack, dan ini ada untuk menutup kamera ya. Baterainya 21 sampai 100% itu putih, solid. Kalau misalnya dia di bawah 21% dia berkedip-kedip. Dan kalau dia kondisi sleep berkedip perlahan ya. Yang tidak ada adalah SD card. Itu sayang banget, padahal seri Slim 5-nya itu ada SD card ya. Ini nggak ada sama sekali, padahal sudah lengkap semua. Dan juga belum USB 4 ya. USB 4 disimpan untuk seri 7-nya. Dan tentu ini tidak ada Thunderbolt ya Kang, karena ini AMD. Nah, sekarang kita ngomongin kenyamanan. Bagaimana dengan kenyamanannya? Seperti biasa, kenyamanan itu di display, keyboard, audio, kebisingan, dan suhu. Untuk display ini luar biasa. Displaynya ini 16:10 ya Kang, WQXGA IPS 2560 x 1600. Jadi dia modelnya ramping, panjang, dan kalau Akang lihat tepi-tepiannya ini sudah sangat tipis ya. Jadi tipis banget, dan di atas ini
tempat webcam dan mic. Itu dia dipasangkan topi. Bagus banget. Kenapa? Karena ketika kita membuka laptop itu jadi mudah ya. Laptop ini bisa dibuka dengan satu tangan ya Kang. Sangat mudah untuk membuka laptop ini menggunakan satu tangan. Ini desain yang sungguh saya sangat suka. Dan di bagian displaynya, hardware-nya sebelum itu, ini engsel ya Kang. Engselnya besi, kita patut berbangga. Ini besi bagus banget dan saya yakin di dalamnya ini panjang, tidak hanya sedikit ya, karena dia kuat sekali. Spek lain dari display ini adalah refresh rate-nya dia sudah 240 Hz. Jadi sungguh sangat cepat untuk ukuran laptop ya. Dan respon time-nya hanya 3 milisecond saja. 240 Hz ini bisa kita atur juga sih, bisa kita ambil 60 Hz saja atau dinamis 60 120 atau 120 240 atau kita panteng di 240 saja. Cuma nanti baterainya itu akan sangat boros sekali. Bagaimana dengan sRGB-nya? sRGB-nya sudah 100% sRGB. Tingkat kecerahan itu 500 nit ya. Jadi ini kita sedang di luar. Ya, saya pilih di luar karena di dalam poek ya, Kang. Ini 500 nits bisa. Jadi terang dan karena dia matte anti glare, jadi enak banget dipandangnya. Nggak mantul-mantul, sangat enak dipandang. Dan dia juga sudah certified HDR dari VESA ya, Kang. Kemudian ada satu lagi. Untuk SYNC itu Dolby Vision, Nvidia, dan AMD juga sudah. Dan dia sudah juga certified warnanya dari X-Rite Pantone ya. Jadi download saja drivernya dari Lenovo. Akan bisa melihat atau memilih profil mana yang akan inginkan. Tapi untuk keluaran dari laptop baru ketika saya nyalakan sendiri, warnanya menurut mata saya itu sudah sangat oke. Jadi tidak ada kelebihan kuning, kelebihan merah, atau kelebihan biru ya. Mungkin ada, tapi menurut mata saya ini oke banget. Putihnya putih, merahnya ya merah gitu, tidak kebiru-biruan, tidak kemerah-merahan. Jadi secara umum displaynya sangat oke, bagus banget. Begitu juga dengan keyboardnya. Keyboardnya ini akan lihat ya, keyboardnya ini memang bukan keyboard ThinkPad, tapi rasanya lebih baik dari beberapa ThinkPad yang saya coba. Bagaimana bisa? Ya, karena dia soft touch. Jadi ketika kita tekan itu dia soft dan key travelnya 1,5 mm. Saya harap sih lebih ya, karena ini kan laptop tebal, tapi itu sudah cukup. Soft touch dan 100% anti ghosting, jadi tidak ada lagi ketikan yang salah gitu ya. Jadi ketika akan ngetak-ketuk itu sudah oke banget. Di sini juga ada numpadnya. Numpadnya walaupun dia lebih sempit daripada keyboard normalnya, tapi ini bisa digunakan dan saya menggunakan ini. Untuk kantor ini sangat berguna ya, masukin angka itu enak banget kalau ada numpadnya. Ini posisi tangan kita ketika kita taruh ini di armrest ya. Sayangnya ada dua. Sayangnya yang pertama adalah LED. LED memang ada banyak, ada LED caps lock, kemudian ada LED FN lock, tapi ada juga LED num lock, tapi tidak ada LED untuk mute speaker dan juga mute mikrofon. Padahal menurut saya ini penting banget. Kalau di ThinkPad ini ada. Ini penting kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita dalam kondisi kantor kita mematikan speaker dan juga mikrofon ya. Mikrofon agar tidak masuk suara kita dan speaker agar tidak berisik gitu. Tiba-tiba kita sedang melihat apa gitu, takutnya berisik. Tapi tidak ada indikatornya. Jadi kita harus hati-hati saja di situ. Dan kekurangan berikutnya menurut saya adalah di trackpad atau touchpad-nya ini. Dia itu kecil ya, dia kecil tapi kliknya juga dia bunyi gitu. Sayangnya dia bunyi, jadi bukan tipe yang halus. Harusnya sih bisa lebih besar ya, harusnya bisa lebih besar, jadi lebih enak. Tapi karena saya pengguna track point, saya juga jadi menggunakan mouse saja sih, jadi ini tidak terlalu masalah juga sebenarnya. Bagaimana dengan audio atau speakernya? Jadi speakernya agak unik, dia di samping ya, bukan di atas. Bukan juga menghadap bawah, tapi dia di samping. Dia dari Nahimic Audio 2 watt masing-masing, jadi 4 watt. Keluaran suaranya bagus juga sih, bersih, keras gitu ya. Tapi memang harus sampai 70, tingkatan 70 itu baru rasanya proper gitu ya. Silakan Akang coba nilai sendiri.
Kemudian suhu dan kebisingannya seperti apa? T-junction-nya sendiri 100 derajat Celcius dan itu tercapai. Jadi ketika saya melakukan rendering atau benchmarking atau gaming itu tercapai ya dengan kondisi turbo. Kalau turbo itu kita nyalakan, dan catatannya ketika turbo itu dia harus tercolok dengan charger 300 watt atau mungkin 230 watt juga bisa. Tapi ketika tidak mode turbo, hanya mode balance dan dicolok, dia terjaga di 80-an derajat Celcius. Cuman bagusnya bodinya ini itu tetap terasa nggak panas ya Kang, jadi adem saja karena memang buangan panasnya itu, daun kipasnya kan besar, buangan suaranya itu ada 2 di sini dan 2 di belakang, dan itu akan sangat terdengar bising. Teman saya di kantor sampai mengira, hujan ya, padahal saya sedang mencoba benchmarking gitu ya, atau rendering gitu. Dia sampai kaget. Jadi begitu. Jadi kalau memang sedang dalam kondisi tenang, ya gunakan balance saja atau quiet ya. Itu gampang. Saya tinggal FNQ, ini quiet, dan ini balance. Mudah sekali untuk mengganti-gantinya. Nah, sekarang kita ngomongin spesifikasi. Ngomongin spesifikasi enaknya sambil kita buka aja ya, Kang. Jadi kita lihat bagian per bagiannya. Dan untuk membukanya, kabar baiknya tidak susah. Akang hanya membutuhkan seperti biasa obeng Phillips tool dan juga pry tool ya, klip ini saja karena dia agak susah kita congkel dengan jari ya. Nah, setelah itu ada 10 baut. Akang juga akan membutuhkan wadah. Jadi bautnya ini bisa lepas dan ada beda ya. Ada baut yang panjang, ada baut yang pendek. Baut yang panjang itu 6 di belakang dan di tengah 2, 4 di belakang, 2 di tengah, dan baut yang pendek itu 4 di bagian depan ya, bagian bawah depan. Nah, untuk membukanya cukup kita congkel dengan pry tool di bagian belakangnya. Sudah bisa terpegang, lalu pelan-pelan. Nah, ini dia. Ini plastik covernya, tapi tebal dan dia rasanya lentur ya. Jadi bagus banget ini. Walaupun bukan aluminium, magnesium, karbon atau apapun, tapi dia kuat ya. Rasanya dia bagus banget ini bahannya. Walaupun hanya sebatas plastik. Dan Akang langsung bisa mengakses semua komponen yang ada di Legion 5 Pro ini. Nggak langsung sih, karena ada SSD yang tertutup nih dengan seperti ini ya. Ada plat seperti ini menutupi SSD, 2 SSD yang tertutup ya. Juga RAM yang ada 2 slot juga dia tertutup dengan cover seperti ini. Sangat baik sekali. Jadi tidak langsung terekspos ya ketika kita membuka laptopnya. Nah, sekarang kita bahas bagian per bagian. Kita bahas dari baterainya dulu. Baterainya ini 80 watt hour ya, Kang. Baterainya ini 80 watt hour, support rapid charge. Jadi ngecasnya cepet banget ya. Setengah jam itu udah bisa penuh lah, paling nggak 90%. Penuh mungkin lebih dari setengah jam. Nggak nyampe 1 jam juga, ini sudah penuh. Daya tahannya bagaimana? Nah, daya tahannya itu yang tergantung settingan kita. Kalau kita menyetingnya ini menggunakan discrete GPU dan layarnya kita panteng di 240 Hz refresh rate-nya ya, atau dinamis 120-240, itu hanya bertahan 2 jam saja kira-kira. Pemakaian normal ya, bukan kita main gaming atau kita sedang kerja-kerja tinggi. Tapi ketika kita setting refresh rate layar itu menjadi 60 Hz dan kita ubah dari discrete GPU only ke eGPU, jadi hybrid intelligent ya, itu bisa bertahan 4 jam lebih pemakaian normal. Jadi menurut saya Legion Pro ini dengan AMD Ryzen 7745HX sangat efisien dan juga kuat gitu ya. Tergantung kita. Itu baterai. Dan kemudian kita ke bagian storage. Storage ada satu yang sudah terpasang, ini 1 tera, NVMe 2280 generasi keempat dengan jalurnya 4 juga ya. Kecepatannya cepat banget, bagus, dan di atasnya juga ada WiFi yang masih bisa kita ganti juga. Kalau kita ingin menambahkan SSD lagi bisa, di sini tempatnya. Nah, SSD-nya ini kita dikasih pilihan. Akang bisa menambahkan SSD yang ukurannya 2242, pendek ya, segini, atau yang panjang.
2280 seperti bawaannya ini. Dan di bawahnya lagi ini ada baterai CMOS. Jadi ketika kita membuka covernya tadi, cover seperti ini, dan kita langsung bisa mengakses baterai CMOS. Ini penting ketika kita misalnya ada masalah power ya, kita tinggal reset saja, kita cabut, colokin lagi gitu ya. Masalah power biasanya, tapi selama saya penggunaan tidak ada masalah itu ya. Dan kemudian kita ke bagian RAM. Ini RAM-nya juga ada dua. Ini 16 GB saja, 88 dual channel pastinya. DDR5 5600 MHz, sudah yang paling cepat. Dan 16 GB-nya ini mengalahkan X1 Carbon yang kemarin 32 GB ya. Ya itu juga CPU-nya juga sih sebenarnya. CPU-nya juga kalah jauh ya. Ini masih bisa kita upgrade sampai berapa? Di spek sih masih cuman sampai 32 ya. Mungkin juga bisa sampai 64, nggak tahu, belum saya coba. Dan SSD juga bisa sampai berapa? Di spek hanya bisa masing-masing 1 tera. Tapi rasanya kita pasang 2 atau 4 tera juga bisa. Lagi-lagi saya mohon maaf, punten banget, saya belum mencobanya. Pengalaman dari laptop-laptop sebelumnya yang pernah saya upgradein itu bisa sih. Laptop baru itu bisa dipasang 4 tera, itu masih bisa. Seharusnya ini juga bisa. Jadi kita merasa tenang saja. Nah, kita ke bagian yang seksi. Ini dia kipas vapor chamber, Lenovo menyebutnya, atau juga buangan-buangan itu dengan cold front 5.0. Jadi inilah yang coba mendinginkan CPU dan GPU dari laptop ini. CPU-nya adalah AMD Ryzen 7 7745HX. Akang sudah tahu, 7 artinya dia tahun 2023, 7 kedua artinya dia Ryzen 7, 4 artinya dia adalah Z4 arsitekturnya, Dragon Range ya. Jadi memang sudah terbaru, walaupun nanti ada yang baru lagi pasti kan. Nah, 5 itu dari segmentasinya. Jadi 7745HX ini paling kecil TDP-nya 45, bisa sampai 75. Defaultnya itu 55 watt ya. Jadi memang dia ini sangat powerful. Pengalaman saya, dia pernah juga sampai 75 watt, itu juga sudah pernah sampai ya Kang. Dan itu turbo. Dan kemudian GPU-nya ini juga istimewa. GeForce RTX 4070, 8GB GDDR6. Powernya 140 watt dengan kecepatan bisa di boost sampai 2175 MHz ya. Sudah pakai arsitektur terbaru juga, ada Loveless yang banyak banget fitur-fiturnya ya, AI, DLSS, semuanya lah, ray tracing, istilahnya ray tracingnya juga sudah terbaru lah, nanti akan saya coba tampilkan. Jadi gabungan dua ini luar biasa untuk kita bahkan menggunakan laptop tahun lalu untuk tahun sekarang dan tahun-tahun ke depan. Kita masuk ke benchmarking. Pertama dari Geekbench saya mencoba membandingkannya dengan X1 Extreme yang dicas. Kenapa dengan X1 Extreme? Ya karena saya ingin mencoba melihat saja ya, berapa jauh sih peningkatannya dari laptop 4 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lebih tua dari dia. Dan juga saya menggunakan baterai dan cas. Geekbench hasilnya seperti ini, tidak ada beda signifikan antara cas dan baterai. Begitu juga dengan PCmark. PCmark juga terasa bedanya antara X1 Extreme dan laptop ini ya Kang. Cinebench jelas luar biasa perbedaannya. Jadi Akang ini 4.000-an ya, ini 15.000, berarti peningkatannya sudah 4 kalinya lebih ya. Dan yang unik, tidak terlalu terlihat berbeda ya ininya, apa namanya, outputnya tidak terlalu berbeda, dan itu bagus. 3D Mark sendiri, X1 Extreme ada Port Royal, Solarby, Speedway yang tidak bisa saya coba karena memang hardware-nya tidak mendukung itu, tapi kalau di sini mendukung semua. Jadi saya masukkan semua. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi sungguh sangat tinggi sekali ya hasilnya ya. Bagaimana untuk Akang sekalian yang rencananya memang menggunakan laptop ini untuk kerja-kerja 3D ya. Saya coba ngerender Blender dengan demo file Classroom, itu selesai dalam waktu 5 menit saja. Mau pakai baterai, mau dicas itu 5 menit saja. Sedangkan di X1 Extreme itu selesai di 19 menitan atau hampir 20 menit ya.
Jadi lumayan banget kan perbedaannya gitu ya Kang. Rendering video juga sama. Jadi Akang lihat video 25 menit Full HD di X1 Extreme itu selesai 23 menitan. Tapi di sini hanya 5 menitan. Mau pakai baterai, mau dicas, mirip. Begitu juga dengan video 4K. Saya tidak mencoba di X1 Extreme, tapi di sini coba video 4K 8 menit 24p ya, selesai dalam 6 menitan saja. Sungguh sangat cepat. Jadi kalau memang sudah masuk ke pro, dunia profesional, tentu waktu menjadi penting kan buat Akang sekalian. Nah, sekarang kita tes gaming, kita coba gaming. Seperti biasa saya coba Valorant, native-nya high, jadi di 1440p ya. Jadi saya coba itu dapat 300 fps ya, lebih. Jadi mau pakai baterai, mau cas, enggak, sama saja. Jadi tinggi banget, sudah berlebihan banget. Jadi Valorant lewat lah gitu, aman banget. Ada drop-drop nggak? Ada, tapi masih di atas 100 fps dan rata-rata di 300 fps. Begitu juga dengan Genshin Impact ya Kang. Jadi Genshin Impact settingan native high itu 60 frame per second. Karena memang dimaksimalin, dimentokin 60 frame per second saja ya. Mau pakai baterai, mau enggak, itu sama saja. Ini estimasi untuk game-game yang lain ya, Fortnite, Red Dead Redemption 2, GTA 5, Apex Legends, Battlefield, masih bisa kita gunakan. Ini semua settingan ultra ya, settingan ultra, jadi Akang bisa lihat sendiri. Dan kalau dirasa masih kurang, karena ini sudah mendukung DLSS 3, jadi tinggal di on kan, ada perubahan yang cukup signifikan ya. Contohnya ini yang baterai dari 25 naik ke 39, atau dicas dari 35 naik ke 54. Sungguh perubahan yang signifikan kan, hampir 2 kalinya. Untuk stress test sendiri bagaimana? Ya dia nyaris aja lulusnya gitu. Ini dua-duanya dicas ya, jadi memang dia 100 derajat. Dia memang naik turun tapi tinggi. Dasarnya memang frame rate-nya itu sudah tinggi, jadi dia lulus. Ada nggak saat-saat nggak lulus? Ada. Jadi ini setelah percobaan keberapa, time spy lulus, fire strike juga lulus. Nah kalau kita rangkum, jadi kelebihan-kelebihan dari Lenovo Legion 5 Pro adalah, pertama yang saya suka adalah dia kukuh ya, dia kukuh, kokoh, materialnya, build quality-nya itu bagus banget walaupun dominan plastik. Dan kemudian upgrade dan perawatan itu mudah ya Kang. Jadi Kang bisa memasukkan 2 RAM, 2 SSD, dan tentunya ada 2 kipas yang siap mendinginkan laptop ini. Kemudian display dan keyboardnya yang memang jempolan. Yang paling saya suka juga adalah dia sangat bertenaga meski tanpa catu daya. Yang penting juga harganya turun dari 30-an sekarang 26 jutaan saja. Akan perhatikan lagi harganya saat saya memposting video ini ya. Bukan tanpa kekurangan. Kekurangan yang paling berasa buat saya adalah tidak adanya slot SD card. Sebagai laptop dengan label Pro harusnya dia punya slot itu ya, karena kamera masih menggunakan itu. Beberapa alat teknik juga masih menggunakan SD card sebagai untuk penukaran datanya ya, transfer datanya. Kemudian keyboardnya tidak ada indikator LED, mute speaker, dan mute mikrofon. Dan mode turbo yang menyentuh suhu maksimal T-junction 100 derajat. Kita tidak ingin laptop terus-terusan berada di suhu maksimalnya. Jadi supaya membuat laptop ini lebih panjang lah umurnya seperti itu. Dan kemudian charger 300 watt yang berat dan agak berbahaya. Bukan berbahaya juga sih, tapi akan perlu lebih perhatian terhadap charger ini. Bagaimana dengan pilihan lain? Misalnya Akang ingin memilih pilihan lain yang lebih murah, ada Lenovo Legion Slim 5 AMD. Beda di CPU, dia HE series dan RTX-nya 4060. HP Omen juga sama, beda di CPU. Jadi menurut saya di harga ini dengan tambahan 3 juta ini sudah sangat oke banget. Begitulah kira-kira pengalaman saya bersama Lenovo Legion 5 Pro yang singkat sekali sebenarnya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai sekarang. Sampai jumpa lagi. Salam di Kesepterian.